Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang Cakto. Nah, kali ini kita akan bahaskan soal fluida dinamis, masih dari buku Pintar Belajar Fisika atau LKS Fisika. Nah, adik-adik bisa cari itu ya di internet itu. Nah, kita kali ini akan belajar tentang soal fluida dinamis, oke ya. Nah, kalau pada sebelumnya kita sudah belajar tentang azas kontinuitas, kali ini kita akan belajar salah satu aplikasi dari fluida dinamis atau aplikasi dari prinsip Bernoulli, yaitu tentang bagaimana kita menghitung variabel-variabel pada kebocoran tangki atau fluida. Begitu ya. Nah, oke. Nah, sebelum ke sana, kita akan sederhanakan gitu ya perumusan-perumusan yang nanti bisa kita gunakan dalam menghitung kebocoran tangki gitu ya adik-adik ya. Nah, oke. Nah, kita mulai. Nah, dari yang paling awal, yaitu tentang kebocoran tangki. Nah, kalau adik-adik lihat, kebocoran tangki ini bukan kadang ya, tapi memang disebut pada teorema Torricelli gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Mas akan sederhanakan saja ya langsung perumusannya ya, meskipun ya sebenarnya ini bisa kita turunkan dari prinsip-prinsip Bernoulli atau kekekalan energi. Nah, tapi kita lebih baik belajar secara praktis saja ya adik-adik ya. Nah, di sini ya misalnya Mas punya suatu tangki yang mana tangki ini berisi sebuah fluida gitu ya. Nah, fluida ini kemudian dilubangin pada satu sisi di sini, sehingga nanti fluidanya akan keluar dari tangki ini ya. Fluidanya bisa teman-teman sebut air atau apapun ya. Nah, kemudian nanti dari sini kita bisa mencari bagaimana jaraknya atau kita sebut X, kemudian waktu yang dibutuhkan pada sebuah fluida ini untuk mengalir, dan berapakah kecepatannya, seperti itu. Nah, di sini uniknya untuk soal-soal yang demikian, nanti perumusan ketiga variabel ini, baik jarak, kecepatan maupun waktu, itu bergantung pada ketinggiannya, yaitu ketinggian dari atas dan ketinggian dari bawah gitu ya. Nah, kita ini sebut ini HA gitu ya, H atas, di sini HB gitu ya, H bawah. Atau kalau kita gabungkan dua-duanya, di sini H total, atau H total ini kita sebut HA ditambahkan HB. Nah, teman-teman tinggal hafalkan saja ya, bahwa nanti ini HA ini itu adalah ketinggian bagian atas. Atas apa? Di atas kebocoran pipanya, di atas lubang. Sedangkan HB ini adalah ketinggian di bawah lubang. Begitu ya adik-adik ya. Nah, lalu dari sini nanti perumusannya itu sangat sederhana ya. Yang pertama kita bisa rumuskan yang namanya jarak. Nah, jarak ini nanti perumusannya simpel ya. Itu kita sebut dengan X itu sama dengan 2 akar H atas dikalikan H bawah. Ini ya, ini perumusannya sederhana. Nah, kemudian nanti ada yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan nanti perumusannya ini adalah V akar 2 dikalikan G dikalikan H. Nah, kecepatan ini nanti kita gunakan H yang atas. Begitu ya. Nah, kemudian variabel yang ketiga itu ada variabel waktu. Nah, variabel waktu ini itu adalah T sama dengan akar 2H, H yang mana? H yang bawah, per G. Nah, saya yakin teman-teman di sini akan bertanya-tanya, kok kenapa kecepatan dipakai yang H atas, waktu dipakai yang H yang bawah? Nah, kita perlu
kita skip dulu ya pertanyaan itu ya. Nah, karena kita di sini ngejar praktisnya. Nanti bagaimana penurunan perumusannya nanti kita bisa detailkan pada kesempatan berikutnya. Nanti saya akan buatkan video yang berikutnya. Seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, jadi kita hanya pakai ini saja nanti ya. Nah, dan perlu diingat HA itu adalah H atas, HB itu adalah H bawah. Seperti itu ya. Nah, oke, kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke dalam soal seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan bahaskan pertama 4 nomor dahulu, kemudian kita bisa bahaskan 4 nomor berikutnya. Nah, kita bahaskan 4 nomor pertama terlebih dahulu. Nah, di sini pada sebuah tangki berisi air 2 meter terdapat lubang 20 cm dari dasar. Oke ya, karena ini gambarnya terlihat kecil, Mas bisa detailkan ya. Ini sebagai berikut gambarnya. Di sini ketinggiannya airnya adalah 2 meter, kita sebut H ya. Ini sama dengan 2 meter. Kemudian di sini dilubangi sebesar 20 cm. Nah, di sini kita sebut HB ya, H yang bawah ya, 20 cm. Dan jangan lupa kita ubah satuannya menjadi meter, berarti kan cm ke meter dibagi 100 ya, atau sama dengan 0,2 meter ya. Nah, kemudian kecepatan keluarnya air dari lubang itu berapa? Nah, V-nya itu berapa? Nah, ingat ya teman-teman, tadi prinsipnya kalau misalkan kecepatan itu kita gunakan ketinggian yang di atas lubang HA. Nah, berarti dari sini ketinggian totalnya adalah 2 meter, yang bawah itu 0,2. Berarti ketinggian yang atas adalah sisanya, yaitu 2 kurangi 0,2 atau sama dengan 1,8 meter gitu ya. Nah, maka kita dapatkan kecepatan air yang keluar dari lubang itu sama dengan akar 2G HA gitu ya. Dimana G-nya 10, maka kita tuliskan 2 kali 10, HA-nya 1,8. Nah, kita dapatkan 1,8 kali 2, 3,6 kali 10, 36. Maka akar 36 adalah 6 meter per sekon. Maka jawabannya ini adalah A. Itu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau begitu, kalau sudah paham ya, kita bisa lanjutkan persoalan-persoalan yang berikutnya. Nah, oke. Nomor 14 ini sedikit lebih rumit ya. Kita bisa skip dulu. Nah, kita ambil dulu soal-soal yang lebih sederhana. Nah, yaitu nomor 15 ya. Air keluar dari suatu katup di bawah sebuah tangki pada kelajuan 6 meter per sekon. Nah, sekarang yang diketahui adalah kecepatannya, gitu ya. Nah, oke, kita tuliskan saja kecepatannya di sini adalah 6 meter per sekon. Nah, oke. Nah, ketinggian air dalam tangki itu berapa? Gitu ya. Nah, oke. Nah, berarti kan gini ya. Kalau kita sudah tahu ketinggiannya, nah ini kita buat gini ya. Nah, ini kan bocor ya, seperti ini ya. Nanti ada H bawah, ada yang H atas ya. Nah, ini saya perluas saja. Nah, ini H yang atas, begitu ya. Nah, dari perumusan V ini nanti kita akan dapatkan ketinggian yang atas, karena V-nya itu bergantung pada 2G HA ya. Kita bergantung pada ketinggian yang atas, di mana V-nya 6 di sini, G-nya adalah 10, berarti 2 kali 10 ya, HA, maka ini 6 sama dengan akar 20 HA gitu ya. Nah, kita bisa kuadratkan ya untuk menghilangkan akarnya ya. Maka di sini 6 kuadrat sama dengan 36, terus akar 20 HA, akar dikuadratin kan hilang ya akarnya ya. Berarti ini 20 HA. Maka dari sini nanti kita bisa dapatkan bahwa ketinggiannya ini adalah 36 dibagi 20. Nah, atau kita dapatkan di sini hasilnya adalah 1,8 meter begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita hanya bisa dapatkan ketinggian HA begitu ya, tidak bisa ketinggian yang lain. Nah, yang HB dan ketinggian total kita tidak bisa dapatkan ya, karena kita butuh variabel waktu ya.
dan jarak begitu. Nah, tapi di sini sudah cukup ya. Kalau 1,8 meter, berarti kalau kita jadikan dalam senti, berarti kan 180 cm ya, atau dikalikan 100, maka jawabannya adalah yang D ini ya. Seperti itu. Oke ya. Oke, nah kita bisa lanjut ya latihan soalnya ya. Ini kita bisa lihat di soal nomor 16 gitu ya. Sebuah bak penampungan air berisi air setinggi 1 meter ya. Nah, oke, kita sudah dapatkan ketinggiannya ya. Ini kita sebut dengan H gitu ya. Nah, lalu di sini kelajuan air yang keluar dari lubang itu berapa? Nah, di sini kita dapatkan ketinggian yang bawah itu 20 cm ya, atau 0,2 meter. Nah, ya sudah. Maka kita dapatkan nanti ketinggian yang atas di sini HA itu sisanya, yaitu 1 meter dikurangi 0,2 meter. Hasilnya adalah 0,8 meter. Nah, maka berapa kelajuan air yang keluar dari lubang tersebut? Maka dari soal ini kita bisa rumuskan ya, bahwa V atau kecepatan itu sama dengan akar 2G HA ya. Maka kita dapatkan di sini 2 kali G, G-nya 10 ya. HA-nya adalah 0,8. Di sini ya, 2 kali 10, 20. 20 kali 0,8 itu kan 16 ya adik-adik ya. 16. Akar 16 itu adalah 4. Seperti itu ya. Jawabannya adalah yang C gitu ya. Nah, oke. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal ini ya, yang tadi terlihat susah ini ya, mungkin ya. Oke. Nah, oke, kita punya gambar ya di sini ya. Nah, berdasarkan gambar berikut, bila G-nya 10 gitu ya. Kita punya G-nya 10. Nah, maka besarnya kecepatan air yang keluar dari lubang A itu berapa gitu ya. Oke. Nah, ini gambarnya agak sedikit unik ya. Nah, oke. Nah, kita gambarkan saja sebagai berikut. Nah, di sini, nah ini lapak lengkungan gini ya. Nah, ini lubangnya dari sini. Nah, kemudian airnya akan keluar dengan ketinggian di sini, ketinggian yang bawah ya, ini sama dengan 20 cm atau 0,2 meter gitu ya. Dan yang ketinggian di sini, ketinggian total adalah 2 meter. Di sini ini punya sudut sebesar 60 derajat seperti itu. Nah, maka pertanyaannya, berapa kecepatan air yang keluar dari lubang A gitu ya. Nah, di sini ya, meskipun ini ada kemiringan, tetap ya nanti ya ketinggian yang dipakai. Nah, di sini air fluidanya ya, itu adalah ketinggian dari sini. Nah, ketinggian dari atas gitu ya. Nah, ini HA gini ya. Nah, berarti kalau di sini kita punya ketinggiannya 2 meter, di sini ketinggian bawahnya 0,2, berarti ketinggian sisanya adalah ya 2 dikurangi 0,2 atau 1,8 meter seperti itu ya. Nah, kemudian nanti airnya akan keluar gitu ya. Nah, airnya akan keluar. Nah, ketika airnya keluar di sini, gerakannya pasti adalah gerak parabola ya adik-adik ya, karena di sini kan mancur gitu ya airnya ya. Nah, di sini airnya akan mancur, nah keluar gini. Nah, ketika airnya keluar seperti ini, nah pasti nanti akan membentuk sudut ya. Gimana sudutnya? Itu akan sama dengan 60 derajat. Nah, gitu ya. Maka di sini kita punya kecepatan airnya V. Nah, di sini kan berarti kan ada dua macam kecepatan ya. Nah, ada kecepatan yang arahnya horizontal, di sini Vx ya, dan kecepatan yang arahnya vertikal di sini adalah Vy. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kan ini kan vektor ya adik-adik ya. Nah, maka vektor di sini bisa kita rumuskan ya, Vx itu kan sama dengan V cos theta ya. Dalam hal ini tetanya adalah 60, sudutnya 60, dan Vy ini adalah V sin 60
60 seperti itu ya. Nah, lalu berapa V-nya? Nah, V-nya di sini V-nya di sini ya itu akar 2G dikalikan HA. Nah, ingat hanya pakai yang atas ya, dan tidak berubah. Oke, maka di sini kita masukkan HA-nya adalah 1,8 ya. 2 kali 10 kali 1,8. Hasilnya adalah 20 kali 1,8 ya. Itu 36. Maka akarnya adalah 6 meter per second ya. Seperti itu. Nah, oke, maka kecepatan totalnya di sini karena ini vektor ya, berarti ini bisa langsung aja ya, akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat ya. Nah, di sini ya kita bisa masukkan ya nilainya ini. Kita rumuskan sederhanakan aja ya. Di sini Vx kuadrat ya. Vx kuadrat berarti kan V kuadrat cos kuadrat 60 ya. Ditambahkan V kuadrat sin kuadrat 60. Nah, maka di sini ini V kuadratnya bisa dikeluarkan, bisa ditulis begini ya. Berarti cos kuadrat 60 tambah sin kuadrat 60. Di sini cos kuadrat tambah sin kuadrat hasilnya adalah 1. Maka di sini akar V kuadrat adalah V ya. Nah, ini sama dengan V. V-nya adalah 6 meter per second. Maka jawabannya di sini adalah B gitu ya. Oke. Oke. Nah, sampai di sini aman ya kira-kira ya. Nah, jadi dari 4 soal ini kita membahas tentang berapa kecepatannya gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk nomor yang berikutnya kita akan bahaskan soal yang sama, masih sama ya. Cuma di sini sedikit variatif ya. Yang misalnya ini nomor 20 ya. Jadi kita bahaskan 3 nomor saja ya yang berkaitan dengan aplikasi ya. Yang ini 18, nomor 20 dan nomor 17 ya. Nah, untuk 19 kita akan bahaskan berikutnya saja gitu ya, karena ini bentar ya, ini kayaknya bisa ya kita bahas ya. Nomor 19 juga sekalian lah ya. Nah, ini mungkin bukan kebocoran yang konteksnya sama kayak tadi, tapi tetap kita bisa bahas ya, begitu. Oke. Nah, ini mohon maaf ya kalau soalnya agak buram, oke, tapi akan saya perjelas ya di sini. Oke, nomor 18. Gambar di bawah menunjukkan peristiwa kebocoran tangki air. Kecepatan V air yang keluar dari tangki adalah berapa? Di sini ada informasi ya, adik-adik ya. Di sini ini adik-adik saya perjelas ya. Ketinggiannya di sini adalah ketinggian yang bawah, maksudnya itu adalah 0,5 meter. Dan jaraknya atau X-nya itu adalah 1 meter gitu ya. Maka kelajuan V, maaf ini HB ya, yang bawah ya, V-nya itu adalah berapa gitu ya. Nah, oke. Ya, kita bisa dapatkan informasi, kita harus dapatkan informasi berapa nilai ketinggian yang atas ini. Kita sebut dengan HA yang tadi ya. Nah, melalui apa? Melalui X-nya. Nah, kita tahu bahwa X-nya itu rumusnya adalah 2 akar HA dikalikan HB ya. Dimana X-nya di sini adalah 1, di sini 2 akar HA-nya itu yang ditanyakan ya. HB-nya adalah 0,5. 0,5 kita tuliskan saja setengah seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita hilangkan akarnya ya. Nah, kuadratkan 1 dikuadratkan kan hasilnya 1 ya. 2 kuadrat 4. Lalu ini akarnya kalau dikuadratkan kan hilang ya, akarnya HA dikalikan setengah ya, coret 1 coret 2, berarti HA-nya sama dengan 1/2 meter seperti itu ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kecepatan V-nya. Nah, V-nya berarti kan kita gunakan akar 2G dikalikan HA ya. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya. 2G-nya adalah 10, ketinggian HA-nya adalah setengah ya, coret-coret, berarti hasilnya adalah akar 10 meter per second. Maka jawabannya adalah yang B ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, di soal nomor 19 gitu ya.
Nah, oke. Sebuah tangki air terbuka, ini kedalamannya besar kedalamannya kurang jelas ya. Oke. Nah, oke. Ini besar kedalamannya berapa ini kurang tahu ya. Tapi di sini diketahui adalah lubangnya memiliki luas 5 cm pangkat 2 ya. Nah, A-nya 5 cm pangkat 2. Yang ditanya berapa volume air per menit ya. Nah, per menit atau waktunya itu 1 menit ya. Ditanyakan besar volumenya ya. Nah, oke. Oke. Nah, sebentar ya. Saya perlu perlihatkan bukunya ya. Ini untuk mengetahui berapa besar kedalamannya itu. Sebentar ya. Ini kelas 11 ya. Oh, kedalamannya itu 0,8 meter ya. Ini saya sudah lihat di buku aslinya ya. Kedalamannya adalah 0,8 meter. Maka volumenya itu berapa ya? Oke. Nah, oke. Ini jawabannya belum tentu benar ya. Ini karena saya foto soalnya. Oke. Nah, di sini ya diketahui juga kedalamannya adalah 0,8 meter atau hanya 0,8 meter. Oke, berarti kita buat ya. Nah, jadi gini. Ini ada fluida, kemudian pada dasar tangki ya. Di sini pada dasar tangki, di sini dilubangin ya. Nah, sehingga airnya akan keluar ya dengan kecepatan V. Nah, ini kedalamannya adalah H. Nah, pertama-tama dari sini nanti kita bisa dapatkan berapa kecepatannya ya. Nah, kecepatan kan sederhana kan sama kayak tadi ya, akar 2GH, di mana H yang dipakai adalah H yang di atas kebocoran, di atas lubang yang bocor, yaitu ini ya, berarti akar 2GH. Di sini G-nya adalah 10 ya, H-nya adalah 0,8 ya. Nah, berarti di sini 20 kali 0,8 kan 16 ya. Itu sama dengan akar 16 atau hasilnya 4 ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa cari V-nya ya. Nah, dengan T yang 1 menit. 1 menit itu kan sama dengan 60 detik ya, atau 60 sekon. Nah, kita bisa pakai prinsip kontinuitas juga. Nah, bagaimana itu? Dimana rumus kontinuitas Q itu bisa bergantung sama berapa kecepatan air yang mengalir yang melewati luasan lubang A ya. Di sini luasannya lubangnya A ya. Nah, atau debit itu juga bisa ditafsirkan sebagai berapa besar volume air yang mengalir tiap detik. Seperti itu ya, tiap waktu. Oke, kalau gitu kita sudah dapat semua variabelnya di sini. Maka dari perumusan ini kita bisa dapatkan V atau volume itu sama dengan luasan dikalikan kecepatan dikalikan waktu. Nah, luasannya itu sama dengan 5 ya. Nah, kita perlu jadikan ini dalam SI ya. Nah, di sini jawabannya 5, kalau kita jadikan meter berarti kan 5 kali 10 pangkat min 4 ya, meter kuadrat, karena dibagi 10.000 kan. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 4. Kecepatannya itu adalah berapa tadi? 4 ya. Ini 4 dikalikan waktunya di situ adalah 60 detik gitu ya. Nah, di sini 60 kali 4 kan 240 ya. 240 kali 5 itu berapa adik-adik? 240 kali 5 itu adalah 1200 ya. Nah, kita bisa tuliskan 1200 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Atau kita bisa tuliskan di sini ini jadi 0,12 meter pangkat 3 atau
120 liter. Nah, jawabannya yang E ya. Nah, itu. Oke. Oke. Nah, ya kita lanjutkan ya adik-adik ya. Nah, nomor 20 ya. Nah, perhatikan peristiwa kebocoran tangki pada lubang ini. Nah, air yang keluar dari lubang P akan jatuh ke tanah ya setelah waktu T berapa? Oke, di sini yang diketahui ya adik-adik ya, ada ketinggian yang atas ya di sini ya. H atas kita sebut HA ya, itu 1 meter. Dan ketinggian ini itu masih ini beda ya. Jadi ketinggian ini harusnya dari sini ya. Nah, ketinggian ini ya harusnya ya. Cuma di sini yang diketahui hanyalah ketinggian yang dari alas ditaruhnya tangki ini ke bawah. Jadi ini belum tahu. Nah, ini kita sebut X gitu ya. Maka di sini ketinggian yang bawah atau HB itu adalah di sini 4 ya, 4 plus X ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, oke, dan di sini juga diketahui bahwa X-nya sama dengan 2 meter gitu ya. Nah, pertanyaannya, waktunya itu berapa? Setelah waktu T itu sama dengan berapa? Nah, kita belum tahu T-nya. Nah, kalau gitu kita perlu tahu. Nah, bahwa kan T itu, mencari waktu itu kan rumusnya apa? 2H dibagi G. H yang mana? H yang bawah, seperti itu ya. Nah, kalau begitu, ya sudah. Nah, kita bisa cari dulu HB ini, yang dimana di sini masih mengandung X, itu dari sini. Dari X-nya, X itu kan rumusnya ini ya, 2 akar HA dikalikan HB ya. Nah, oke, kita langsung dapatkan HB-nya nanti. X-nya adalah 2, ini 2 akar HA-nya 1H HB ya, coret-coret ya. Berarti ini dikuadratkan, berarti kan ini 1, ini HB ya, berarti HB-nya adalah 1 meter gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ya sudah, kalau gitu kita bisa dapatkan berapa waktunya gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan ke dalam sini. Ini T-nya akar 2 kali HB-nya 1 ya, dibagi 10. Nah, ini atau kita sederhanakan ini jadi 1/5 ya. Nah, 1/5 atau kita bisa sebut akar 1 kan 1 ya, 1 per akar 5 ya. Kemudian kita rasionalkan, ini jadinya 1/5 akar 5 ya, detik. Oke, jawabannya yang B ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, oke, kita bahaskan soal yang terakhir ya di sini. Air dalam bak setinggi 0,2 meter dan terletak 5 meter di atas permukaan tanah, gitu ya. Nah, di sini enak ya, kita bisa langsung tahu ya berapa ketinggian atasnya, HA-nya itu 0,2 dan HB-nya ini adalah 5, gitu ya. Nah, nilai R-nya ini berapa? Di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga memancar keluar dan jatuh di permukaan tanah pada jarak R. R tadi yang ditanyakan itu adalah apa? Itu adalah sebuah jarak ya. Nah, jarak R ya, tadi kan sudah dirumuskan ya bahwa R itu kan 2 akar HA dikalikan HB. Nah, di mana di sini HA-nya itu adalah 0,2 ya. HB-nya itu adalah 5. Nah, 0,2 kali 5 kan 1 ya. 2 akar 1 ya 2 ya. 2 meter. Itu jawabannya yang A gitu ya. Oke. Nah, sekian ya video latihan soal kita kali ini. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar fluid dinamis lebih lanjut ya. Nah, Mas pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.